warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini sampai siang ini kita dinampakkan oleh Allah suatu suasana yang bahagia. Saya ikut nangis tadi ya. Ingat zaman dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingat yang zaman dulu ya. Masya Allah, zaman dulu bagaimana kita culun-culun kayak gitu Pak ya. Culun gitu disuruh ke sana, suruh ke sini, karena belum pengalaman, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita tadi mendapatkan suatu pelajaran lagi. Bapak-bapak yang sudah nikah diingat-ingat lagi, sehingga itu menumbuhkan rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang lagi kepada istri-istri kita. Istri aja Pak ya, istri aja kali ya. Pada istri kita. Kemudian ibu kepada Bapak Abdurrahman beserta ibu dan seluruh keluarga besar dari Mas Muhammad Saban. Kalau kakak dipanggil saya Saban gitu ya. Ya, saya kakak ya. Kalau bahasa tadi sempat lihat-lihat di bahasa Bima ya Pak ya. Kalau adik Ari gitu panggilannya ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian tak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Kusno, Ibu ya, dan seluruh keluarga besar dari Mbak Maryam ya, Mbak Siti Maryam. Beliau dari Pati ya. Tadi ngobrol pakai bahasa Jawa. Pak Bu ya dengan Pak Kusno. Jadi kalau bahasa Jawa ketemu bahasa Jawa. Tapi alhamdulillah Pati, Rembang, Kudus, Jepara itu satu ring ya. Di sana itu ada ujung watu, ujung gelengan. Kebetulan kami itu ada kerjaan di sana Pak. Kerjaan mengenai nuklir PLTN di sana. Tapi sampai sekarang masih belum ya. Kemudian atas izin Allah SWT Bapak Ibu sekalian, terutama pada hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bertemu, berjumpa, bersilaturahmi pada hari ini, pada hari yang luar biasa, sehingga kita bisa menyaksikan suatu jalannya prosesi pernikahan antara Mas Muhammad Saban dengan Mbak Siti Maryam. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Biasanya 2 kali tuh Mas Saban ya, kobiltunya itu biasanya 2 kali. Tapi tadi langsung ya, luar biasa. Jeruk selesai, Masya Allah, luar biasa. Kemudian tak lupa gue kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita Bapak Ibu sekalian yang selalu berusaha menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan mudah-mudahan atas izin Allah SWT melalui Rasulullah SAW kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada alim ulama, ketua masjid DKM Ustadz Royadi. Kalau Ustadz Royadi saya kenal ya, dari zaman muda dulu kenal beliau. Beliau adalah ahli falak ya. Kalau Bapak Ibu ya, beliau ahli falak, tahu persis mengenai penghitungan hisab ya, itu beliau Ustadz Royadi. Kemudian Ustadz Amir ya, alhamdulillah, dan seluruh keluarga besar dari Mas Saban ya, insyaallah mudah-mudahan tadi dari Tangerang Pak ya. Masya Allah, Tangerang deket Pak. Curug, Masya Allah, Curug itu berarti ke arah Ginong ya sana ya. Nah ya, Masya Allah, sering lewat kalau kami itu ke Cikupa ya, lewat belakang situ. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh penghulu kita bahwa nikah itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan umatku. Nah, jadi sunnah itu ada 2 memang pengertian sunnah ya. Yang pertama adalah sebagai taklif hukum, dan yang satunya adalah sumber hukum. Nah, kalau taklif hukum itu adalah sesuatu yang dijalankan kaitannya dengan perintah aktivitas amal kita Bapak Ibu ya. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, itu di situ ya taklif hukumnya. Tapi kalau sunnah sumber hukum, Al-Quran, Al-Hadis,
kemudian ijma' sahabat, dan satu lagi adalah qiyas. 4, ada yang mengatakan lebih dari 4 ya, termasuk istidlal juga masuk ya. Ada juga mengenai uruf, ada beberapa ulama para mujtahid itu lebih dari 4, tapi seringkali hanya 4 sumber hukum. Hadirin jamaah Allah, khususnya kepada Mas Sa'ban sama Mbak Siti Maryam. Jadi kalau menikah, kalau sudah suami istri, susah nggak susah ditanggung bareng, nah, gitu ya. Ini kalau khutbah nikah tadi sudah Pak Bu ya. Tadi yang dilakukan oleh Pak Pengulu itu adalah khutbah nikah sebenarnya. Sebelum akad itu khutbah nikah. Tapi kalau sekarang ini adalah ular-ular, kalau orang Jawa bilang. Ular-ular itu nasihat ya, kalau bahasa Jawanya ya, nasihat. Jadi bukan khutbah nikah. Khutbah nikahnya ada tadi. Ya tadi waktu Kang Bahasa Arab tadi loh ya. Bahasa Arab panjang tadi. Itu kira-kira tahu nggak tadi tuh? Yang dari panjang sampai kemudian menjelang kepada akad nikah, itulah khutbah Jumat. Khutbah nikah ya. Jadi di situ khutbah nikah. Nah, kalau sekarang ini lebih ke arah ular-ular atau nasihat kepada mempelai ya, kemudian kepada kita semua dalamnya. Dalam nikah Bapak Ibu sekalian, khususnya Mas Sa'ban sama Mbak Maryam, Mbak Siti Maryam, susah dan senang ditanggung bareng. Kalau bisa orang tua kita nggak perlu tahu. Ya Pak ya, Pak Kusno ya. Walaupun Pak Kusno pasti akan terpikir anaknya udah besar diambil orang begitu. Anakku makan nggak nang kono ya, nah, gitu ya Pak ya. Kalau bahasa Jawanya gitu. Anak saya di sana makan tidak ya. Itu Pak Kusno ya, dan Ibu ya, dan keluarga besar. Tapi kalau ada apa-apa, kalau bisa selesaiin sendiri, diselesain sendiri. Orang tua nggak perlu tahu. Enak-enak aja ya kasih tahu orang tua ya. Enak-enak Pak, alhamdulillah istri saya sudah mengandung 4 bulan misalkan. Masya Allah, itu seneng ya. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki. Alhamdulillah sudah pindah rumah. Gitu, kayak begitu tuh. Senang begitu itu akan membesarkan hati orang tua kita. Yang tidak enak jangan diceritakan orang tua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebagai istri ini Mbak Maryam ya, tunduk patuhnya kepada suami, tidak tunduk patuh lagi kepada orang tua. Jadi Pak Kusno dan Ibu mohon direlakan seikhlas-ikhlasnya kepada Mas Sa'ban untuk membina, merawat, membesarkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah nantinya. Jadi tunduk patuhnya adalah suami. Karena ada kejadian Bapak Ibu ya, pada suatu hari, ini mohon maaf ini kejadian benar ya. Karena istrinya seorang yang solehah ya, istrinya seorang solehah mendengar orang tuanya meninggal. Kemudian ada yang melapor ke istrinya. Orang tuamu meninggal, kamu diminta untuk datang. Ini pihak istri ini ya. Kemudian dia lapor kepada ya Rasul. Ya Rasul, saya minta izin mau nengok orang tua saya. Suruh izin suaminya dulu. Nah kebetulan suaminya nggak ada waktu itu, masih kerja gitu ya, nggak ada di situ. Itu sampai diurus sampai selesai, baru izin. Masya Allah. Begitulah kedudukan seorang istri ketika sudah menjadi suami yang sah dari seorang Mas Sa'ban dalam hal ini. Jadi tunduk patuhnya kepada suami dalam hal ini. Kemudian yang kedua, sering ngobrol, khususnya Mas Sa'ban dan Mbak Maryam sering ngobrol. Karena apa? Ngobrol itu penting. Walaupun mungkin canggung sekarang ya, nanti pelan-pelan insya Allah lah ya. Ya Pak ya, kalau kita kan sudah pengalaman ya. Hari pertama masih canggung. Kadang-kadang kaget tuh ya, bangun tidur lu ada orang belasah. Gitu. Kok ada orang di sebelah saya ini? Ternyata istrinya. Pengalaman saya dulu Pak. Canggung, semua masih canggung. Tapi insya Allah ke depan, masya Allah itu akan berkah nantinya. Makanya dikatakan sakinah mawadah warohmah. Mawadah itu sudah nggak melihat lagi cantik dan jeleknya. Mawadah kayak kita nih
ya kayak saya, Bapak Ibu sekalian yang sudah senior-senior ini, itu sudah mawadah. Mawadah itu nggak dilihat lagi cantik kayak Mas Nur. Mas Nur kan cantik luar biasa, cakep luar biasa Mas Nur ya. Wajahnya bercahaya, ngomongannya keras, Masya Allah. Tapi kalau 20-50 tahun ke depan kan beda lagi tuh. Seorang istri melihat suaminya 50 tahun ke depan, yang mungkin nggak keluar lagi nanti Bapak Ibu, ya. Begitu pula suaminya melihat istrinya 50 tahun ke depan, yang nanti mungkin nggak keluar lagi. Itu muncul mawadah di sana. Jadi nggak ada rasa lagi di dalam dirinya, hanya rasa apa ya? Jenak. Nah, orang Jawa itu jenak. Jenak itu apa ya Pak ya? Lerem, nah gitu ya, lerem. Lerem sudah enak, itu mawadah. Tidak lihat lagi cantik, nggak lihat lagi kaya, nggak lihat lagi, ya Masya Allah, itu mawadah. Oleh karena itu tetap berkomunikasi terus, kalaupun ada sesuatu masalah ngobrol dengan suami. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, terutama niat nikah itu penting ya. Niat nikah itu penting. Kenapa? Karena adalah dalam rangka untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kalau niatnya ini goyang, maka Masya Allah ya, kedepannya itu goyang. Jadi semua tidak didasarkan dengan niat kepada Rasulullah SAW, niat kepada sunnah Rasulullah, maka akan goyang semuanya. Dasarnya harta, dasarnya kekayaan, dasarnya jabatan, dasarnya apalagi itu, dan lain sebagainya, maka akan goyah kemerungsung di dalam dirinya, di dalam istri, dalam suami kemerungsung. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang kepada Allah SWT, dalam rangka untuk keimanan pada Allah SWT, insya Allah itu akan dijalani dengan lurus. Nggak ada duit, masak apa hari ini? Kalau saya suka manggil saya ya, saya hari ini masak apa saya? Ya, gitu. Pi, nggak masak Pi ya gitu. Suka manggil Pak Pi Pak. Nah hal-hal begitu itu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kasih, rasa sayang. Kadangkala suami juga perlu berbohong pada istrinya, boleh ya. Ada 3 rasa bohong yang boleh dilakukan. Yang pertama, mendamaikan 2 saudara yang bertengkar. Yang kedua, ingin berdamai dengan istri, menyenangkan istri. Yang ketiga, apabila kita tertawan musuh. Ada 3 Bapak Ibu ya. Nah khusus di dalam hal ini, di dalam hal untuk menyenangkan istri, misalkan ya, Mbak Maryam ini suka salah, Masya Allah, astagfirullah ya. Mbak Siti Maryam itu sukanya sayur asem, maaf ini ya, orang Jawa sayur asem kayak Pak Usno ya, sayur asem pakai botok gitu ya. Kalau NTP nggak tahu apa ya NTP, biarin Pak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak, biarin. Ya. Misalkan sayur asem tadi itu dirasa oleh Mas Syakban nggak biasanya, nggak terasa, ya nggak nampol ya di lidah ya. Mas Syakban bilang aja, Masya Allah Mi, enak banget masakanmu Mi. Kita makan bareng-bareng Mi ya gitu. Jadi ada rasa menghargai pada istri, rasa menyenangkan pada istri itu penting. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dimasain, datang dari panas-panas gitu Bu ya, datang kemudian masuk ke rumah, saking gupuh apa ya, saking kesusunya, tergesa-gesanya Aisyah waktu itu ingin menyuguhkan minuman kepada Rasulullah SAW, itu yang dicampur itu garam malah di situ. Rasulullah minum, Masya Allah, Bapak Ibu bayangkan, dari suasana panas masuk ke rumah yang ingin bapaknya segar ya, kemudian minum air garam, Masya Allah, sudah panas, di sini panas lagi gitu ya, tapi Rasul mengatakan, Masya Allah, luar biasa enak banget ini, bagaimana kalau kita minum bareng-bareng gitu. Jadi gitu ya. Jadi seorang istri, seorang suami juga begitu ya, harus menyenangkan kepada istri, istri pun juga menyenangkan pada suami. Kemudian waktunya habis ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, yang penting khusus dari Mas Syakban sama Mbak Maryam terkait dengan bagaimana mengarungi mahligai rumah tangga tadi itu, banyak onak dan duri, tapi insya Allah
kalau dengan keberkahan, dengan kesabaran, dengan niat yang luar biasa antara berdua ini, dan tentunya dengan doa orang tua-tua kita, ya saudara-saudara kita, maka semua bisa diselesaikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya Ustadz ya, kita doakan kepada beliau ya. Baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhalika mu'adzimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Mas Sya'ban sama Mbak Maryam ila hatinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa mubarakatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa mujizatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fatumatan sayyidina Muhammad. Allahumma irhamatan sam barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi sayyidina yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.